Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer kembali ke dunia kepelatihan setelah lebih dari 3 tahun absen dengan menerima tawaran sebagai manajer baru Besiktas. Spekulasi menyebut bahwa Ole Gunnar Solskjaer mungkin mempertimbangkan untuk membawa pemain dari Manchester United, terutama Casemiro dan Marcus Rashford, yang dikabarkan tidak lagi menjadi pilihan utama di bawah pelatih baru Ruben Amorim. Namun Ole Gunnar Solskjaer dengan tegas menepis rumor tersebut dalam wawancara terbaru dengan Asis Analis. Ole Gunnar Solskjaer memulai cerita barunya bersama Besiktas dengan sempurna. Pada laga debutnya, mantan manajer Manchester United itu membawa Besiktas menang dengan skor besar melawan Athletic Bilbao. Debut Ole Gunnar Solskjaer terjadi ketika Besiktas menjadi tuan rumah untuk Bilbao pada matchday ke-7 Liga Eropa. Laga ini dimainkan di Stadion Tupras pada Rabu 22 Januari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Besiktas menang dengan skor 4-1. Ole Gunnar Solskjaer belum melatih tim manapun sejak berpisah dengan MU pada November 2021 lalu. Sempat dikaitkan dengan beberapa klub, Solskjaer baru menerima tawaran melatih dari Besiktas awal pekan ini. Sebelumnya pada musim 2024-2025, Besiktas sudah memakai jasa dua pelatih. Mereka antara lain Giovanni van Bronckhorst dan Serdar Toprak-TV. Ole Gunnar Solskjaer punya tugas yang berat di Besiktas sebab pada pekan ke-19 Liga Super Turki, Besiktas berada di peringkat ke-6 dengan raihan 31 poin. Mereka tertinggal jauh dari Galatasaray yang berada di puncak klasemen dengan 51 poin. Sementara di Liga Eropa mereka masih punya peluang. Kemenangan dari Bilbao membuat Besiktas berada di peringkat ke-18 klasemen. Mereka punya peluang lolos ke babak 16 besar lewat jalur playoff. Manchester United dilaporkan telah menerima tawaran dari Napoli untuk pemain muda mereka Alejandro Garnacho. Kabar kepindahan winger Argentina itu disebut semakin dekat. Dengan potensi kepindahan dari Old Trafford musim ini, penjualannya bisa menjadi solusi bagi Amorim untuk memperoleh dana tambahan guna memperkuat tim. Menurut laporan Gaston Edul, Garnacho mendekati pintu keluar United. Meskipun tawaran 45 juta euro dari Napoli belum diterima secara resmi, klub Italia itu disebut sebagai pihak yang paling serius dalam mengejar tanda tangan pemain berusia 19 tahun tersebut. Penjualan Garnacho bukan hanya memberikan dana segar, tetapi juga dianggap menguntungkan secara finansial bagi klub. Sebagai pemain yang memenuhi kategori home ground, uang hasil penjualannya dihitung sebagai keuntungan murni yang dapat membantu United mematuhi aturan pengeluaran Liga Inggris. Jika transfer Garnacho terrealisasi, kemungkinan besar United akan memanfaatkan dana tersebut untuk memperbaiki area tertentu di skuad mereka, khususnya di posisi bek sayap. Alejandro Garnacho menghadapi masa depan yang tidak pasti di Manchester United. Ia bisa meninggalkan Old Trafford sebelum penutupan jendela transfer Januari 2025. Garnacho tampil impresif sebagai salah satu pemain terbaik United di bawah Erik ten Hag. Namun ia kesulitan menyesuaikan diri dengan peran barunya dalam formasi 3-4-2-1 ala Ruben Amorim. United tidak aktif menjual pemain berusia 20 tahun tersebut. Namun manajemen Setan Merah akan mempertimbangkan tawaran besar guna mengumpulkan dana untuk Amorim. Beberapa klub ini dilaporkan tertarik untuk merekrut winger Manchester United bulan ini. Garnacho berpotensi pindah dalam waktu dekat ini. Berikut 6 klub yang mungkin menjadi tujuan Alejandro Garnacho di bursa transfer kali ini. Nama pertama, Napoli. Nama kedua, Chelsea. Nama ketiga, Tottenham Hotspur. Nama keempat, Juventus. Nama kelima, Atletico Madrid. Dan yang keenam, Bayern Munchen. Pemain Manchester City Jack Grealish diincar oleh 5 klub, ada Manchester United hingga Inter Milan.
Di Liga Champions, Jack Grealish baru saja mencetak gol untuk Manchester City saat bertandang ke Paris Saint-Germain. Meski begitu, Jack Grealish tengah menjalani musim sulit di klubnya. Ia hanya mampu mencatatkan 1 assist dalam 15 penampilan di Liga Inggris. Klub rival Manchester United dikabarkan tengah mencermati situasi Jack Grealish di Manchester City. Klub berjuluk Setan Merah mempertimbangkan untuk melakukan langkah mengejutkan bagi pemain internasional Inggris tersebut. Jack Grealish memiliki kontrak di Stadion Etihad hingga Juni 2027. Tetapi saat ini ada ketidakpastian mengenai masa depan jangka panjangnya. Kepindahan sensasional ke Manchester United tidak dapat dikesampingkan. Laporan itu mengklaim bahwa Setan Merah sedang memantau dengan ketat situasinya dengan The Citizen, dan klub tersebut dapat mengambil tindakan jika tampak jelas bahwa ia tersedia dalam kesepakatan harga murah. Nah, selain Manchester United, ada juga 4 klub lain yang dikabarkan berminat untuk merekrut Jack Grealish. Keempatnya yaitu Tottenham Hotspur, Newcastle United, Inter Milan, dan Borussia Dortmund. Sebuah target diapungkan Harry Maguire jelang laga melawan Rangers. Ia ingin timnya menjadikan laga ini sebagai laga kebangkitan Manchester United. Dalam konferensi persnya sebelum laga, Maguire menegaskan bahwa MU harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin di pertandingan ini. Ia menyebut bahwa Rangers akan tampil all out dalam laga ini sehingga pertandingan ini bakal sengit sejak awal pertandingan. Lebih lanjut, Maguire menyebut bahwa timnya tidak perlu jiper untuk menghadapi Rangers nanti. Ia ingin timnya fokus pada diri sendiri agar bisa memutus tren negatif yang sedang mereka alami. Manajer Manchester United Ruben Amorim menargetkan kemenangan atas Rangers. Ia menyebut Setan Merah harus melakukan segalanya agar bisa meraih 3 poin di laga ini. Menurut Amorim, Rangers adalah tim yang bagus. Ia yakin wakil Skotlandia itu bakal merepotkan timnya. Apalagi ia menyebut 2 wingback Rangers sangat berbahaya dan berpotensi membuat masalah di laga ini. Amorim juga meyakini pertandingan ini akan menghadirkan atmosfer yang luar biasa di Old Trafford. Ia menyebut kedua tim sama-sama akan didukung para pendukung fanatik sehingga jalannya pertandingannya bakal seru. Manchester United dikabarkan menurunkan bandrol Alejandro Garnacho. Setan Merah tampaknya benar-benar serius ingin segera menjual pemain berkebangsaan Argentina tersebut. Red Devils awalnya hanya tertarik melepas Garnacho jika menerima tawaran senilai 75 juta pound sterling atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Namun menurut Mirror, MU sudah menurunkan bandrol pemain berusia 20 tahun itu. Menurut Sky Italia, MU diklaim bersedia menjual Garnacho senilai 55 juta pound sterling atau 1,1 triliun rupiah. Napoli kemungkinan akan tertarik setelah mendengar kabar Setan Merah mendiskon harga Garnacho. Napoli dikabarkan sudah menyodorkan tawaran 40 juta pound sterling atau sekitar 805 miliar rupiah, tetapi langsung ditolak MU. Napoli tidak merahasiakan keinginannya untuk mendaratkan Garnacho sebelum jendela transfer Januari ditutup. Direktur olahraga Napoli Giovanni Manna baru-baru ini mengungkapkan bintang Manchester United itu untuk rencana masa depan Napoli. Ketika ditanya apakah Napoli tertarik merekrut Garnacho, dia memberikan isyarat sangat jelas. Manajer Manchester United Ruben Amorim enggan mengomentari rumor transfer Alejandro Garnacho. Ia enggan banyak bicara soal rumor tersebut. Dalam momen tersebut, awak media mencoba mengkonfirmasi apakah Garnacho benar-benar akan pindah ke Napoli dalam waktu dekat ini. Namun Amorim menolak mengomentari kondisi tersebut karena menurutnya ini bukan waktu yang tepat untuk membahas rumor transfer. Amorim menyebut bahwa ia tidak mau konsentrasinya terganggu dengan hal ini jelang laga. Itulah mengapa ia ogah membahas masalah transfer dan fokus untuk memenangkan pertandingan. Borussia Dortmund resmi memecat Nuri Sahin setelah dipecundangi Bologna di Liga Champions. Mantan Manchester United Erik ten Hag calon pengganti. Dilansir The Athletic, para pemain dan pelatih Dortmund dikabari soal keputusan klub di hotel tim di Italia tepat segera setelah laga berakhir. Nuri Sahin dan stafnya pergi secara terpisah, sementara para pemain kembali ke Jerman. Dortmund kini akan berburu pengganti dan menurut jurnalis Sky Sport Florian Plettenberg,
telah memasukkan nama mantan manajer Manchester United Erik ten Hag ke dalam daftar kandidat. Namun pelatih asal Belanda itu akan meminta kontrak jangka panjang. Potensi kepindahannya ke Dortmund juga bergantung pada penyelesaian kompensasi oleh The Red Devil.